Baik, terima kasih atas pertanyaan dan responnya. Saya kira pertanyaannya sangat menarik. Yang pertama terkait dengan adanya sebagian takmir yang melarang anak ikut sholat ya. Mohon maaf, saya mungkin termasuk yang memilih pandangan anak boleh dibawa ke masjid dengan catatan kalau anak itu sudah tidak ngompol lagi atau mungkin dikasih pampers saya. Jadi ada ndak dasarnya cantolan epistemologi zaman Nabi? Ada riwayat jelas ketika Nabi sedang ngimami sholat, ada anak kecil menangis. Nabi ternyata mempercepat sholatnya karena apa? Nabi tahu bahwa ini anak supaya lekas nanti cepat menyusu sama ibunya. Jadi Nabi mempercepat sholatnya. Tapi Nabi tidak melarang besok aja nggawa anak meneh ya enggak ya. Besok jangan bawa anak lagi enggak. Nabi enggak melarang begitu ya. Termasuk kalau di Sorok di mana? Di mana itu Jogokaryan ya. Ustadz Jazir itu termasuk yang ya membolehkan aja. Biasa namanya anak kecil bermain ya. Saya termasuk yang punya pandangan enggak apa-apa. Kalaupun Yun Sewu anak kecil kadang-kadang agak gojek pas kita sholat ya. Mungkin sebagian yang bapak-bapak merasa terganggu ya. Wah jadi enggak khusyuk gitu kan ya. Harusnya tenang ya. Tapi ingat, menurut imat saya kalau anak kecil gojek itu ya memang masanya anak kecil. Yang problem kalau bapak-bapak gojek di masjid kan ini ya problemnya. Jadi begini ya, saya punya pandangan dalam ini memilih pandangan yang tetap membolehkan dengan catatan anak tadi sudah tidak ngompol atau kalaupun ngompol dikasih pampers kan oleh orang tua. Supaya apa? Anak terbiasa mendengar bacaan imam tadi. Nanti secara tanpa apa itu disadari anak itu akan hafal Al-Fatihah. Saya ingat pada zaman jenengan, ingat enggak kapan mulai hafal Fatihah? Kan enggak ingat, hanya karena sering mendengar, tahu-tahu hafal. Anak kecil juga begitu ya. Jadi semakin dia sering diajak ke masjid, ya meskipun kadang-kadang masih guyon, sambil berproses orang tua bilang nanti nak kalau di masjid tolong jangan rame ya, enggak mengganggu yang sedang sholat. Ya pelan-pelan diingatkan, nanti sambil seusia apa itu bertambahnya usia anak tentu akan semakin paham ya. Jadi ini orang tua termasuk takmir masjid harus memahami. Ketimbang apa? Anak tidak pernah dikenalkan ke masjid, akhirnya malah di rumah hanya main game asal sholat. Jadi nggak tahu tentang waktu. Ditanya waktu asar itu apa, waktu zuhur itu apa, waktu maghrib itu nggak paham. Tapi kalau sering ayo nak sholat maghrib, dia minimal ada proses edukasi di situ ya. Betapapun mungkin masih gojek sesekali dengan temannya dan sebagainya. Oke. Jadi tidak apa-apa, yang penting orang tua sambil ngasih tahu. Tapi nyun sewu, kalau bawa anak lalu menyebabkan jenengan konflik dengan takmir masjidnya ya, kalau boleh saran saya al-khuruj minal khilaf aula, keluar dari pertentangan atau konflik itu lebih ditamis. Sementara jangan diajak dulu sampai nanti anak mungkin kelas 1 atau kelas 2 sudah mulai paham, daripada menjadikan, karena mungkin nyun sewu ada takmir masjid yang sarannya itu keras dan tidak mau kompromi ya. Padahal ini sebenarnya oleh para ulama dibolehkan ya. Saya sudah membaca diskusi boleh tidak membawa anak. Memang ada ulama yang melarang tadi, khawatirnya kalau dia tidak bisa menjaga najis. Tapi dalam konteks edukasi pendidikan tentu akan lebih utama anak bisa sering dibawa ke masjid supaya menjadi bagian dari kebiasaan sejak kecil ya. Karena juga ada riwayat bahwa anak kecil dibawa oleh Nabi untuk sholat. Buktinya apa? Nabi sendiri, ini riwayatnya juga jelas di dalam bukunya Dr. Nasiulwan. Nabi itu pada waktu sholat ditumpai oleh cucunya ya, waktu sujud itu loh. Nabi membiarkan sampai sahabat kok lama sekali, oh ternyata sedang ditumpai cucunya ya, dinaikin sampai cucunya itu apa istilahnya Pak? Ya turun baru Nabi mengangkat. Itu artinya apa? Nabi itu care terhadap proses edukasi, tidak kemudian melarang bahwa anaknya dong ganggu aku lera khusyuk, enggak begitu kan itu ya. Karena apa? Pengertian khusyuk sendiri nyun sewu, jangan dibayangkan khusyuk itu lalu orang tuh nggak ingat apa-apa ya. Khusyuk itu, saya kalau boleh ya, khusyuk itu bisa maknanya seperti kalau Anda sedang tawaf lalu
terpencar dengan istrinya misalnya. Sampean tahu lalu lalang orang tapi fokus sedang mencari istri misalnya. Ya, karena terpisah dari istrinya. Jadi ya ada orang lalu tetapi konsentrasi di sini sama. Di saat kita itu sholat dikatakan khusyuk, bukan berarti nggak dengar apa-apa. Yang dengar tahu bahwa ada anak nangis misalnya. Kalau dia sebagai seorang imam, di situ seorang ibu bawa anak lalu nangis, tentunya seperti sunnah Nabi percepat bacaannya. Kemudian yang kedua terkait dengan anak yang dieksploitasi ya. Ya, ini tidak boleh Pak ya. Jadi dari sisi hukum dan dari sisi perspektif pendidikan tentu tidak positif ya, mengeksploitasi anak, termasuk mohon maaf. Saya termasuk yang mengkritik anak itu dikomodifikasikan, dilombakan hanya untuk supaya nanti dia sejak kecil jadi artis ya, atau jadi dai kecil itu. Mohon maaf ya, lomba dai kecil itu sudah banyak disorot itu. Memang kayaknya orang tua bangga ya, anaknya itu jadi mubalek kecil, lalu kemudian mohon maaf seolah-olah dijadikan bahan komodifikasi. Sementara apa? Hak anak ya, yang dia mau bermain, mungkin mau mengembangkan ilmu pengetahuan dan sudah terkooptasi karena sering mendapatkan undangan. Termasuk dulu ada ponarical healing ya, ponari yang lalu pernah jadi kritik karena katanya batunya bisa untuk itu kan kita mengeksploitasi. Di samping ada bahaya syiriknya kan ya, jelas itu. Akhirnya muncul fatwa ulama Jawa Timur untuk menghentikan itu. Jadi mohon maaf, kita sebagai orang tua jangan jadikan anak ini sebagai kapitalisasi. Itu nggak ada di Quran ya. Nggak ada tadi kan ketika Quran melihat 5 perspektif tentang anak, nggak ada bahwa anak sebagai modal kapital itu. Saya kira keliru kalau orang tua punya pandangan anak sebagai kapitalisasi. Nanti setelah dampaknya apa? Setelah anaknya sukses, seolah orang tua minta balas jasa. Sugi saiki biar utang-utangmu loh, waktu tak biayai kamu kuliah entek semuanya saiki baleni. Kan tidak ada orang tua begitu. Melihat kemuliaan dan kesejahteraan anak, orang tua sudah bangga. Inilah orang tua yang cintanya ya, kasih sayangnya tidak pernah mengharap kembali bagi sang surya yang menyinari dunia. Ya, kira gitu. Oke. Yang ketiga pertanyaannya tentang anak, betul Pak, ini hadis ya yang menyebut 7 tahun supaya diperintah sholat ya, diajari, mulai dibiasakan. 10 tahun kok tidak mau boleh dipukul. Tapi ingat, para ulama memberi syarah hadis ini, memukulnya ghairu mubarrih, memukul yang tidak melukai atau membahayakan. Jangan lalu dipuamplong plok gitu kan. Nanti kalau terjadi kegarota, tentu yang salah yang kecewa kita ya. Itu pun cuma sifatnya boleh Pak, seandainya dengan cara seperti itu mungkin dijiwit atau dicedot ya, ada efek jerah. Tetapi ini persis saya analogkan nyun sewu di Quran terkait dengan istri yang membangkangkan, di situ wadribuhunna kan. Mohon maaf, saya sedang nulis riset dan insya Allah akan saya publikasikan di jurnal internasional nanti rencananya tentang konsep ini. Ini juga ada salah paham, seolah-olah karena di Quran di surat An-Nisa itu suami boleh mukul istri, lalu pelakut koyok koramil ngamplengi Padahal mohon maaf, Nabi sendiri mengatakan sebaik-baik suami yang tidak pernah memukul istrinya ya. Ma akraman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laimun. Tidaklah memuliakan perempuan kecuali lelaki yang mulia, tidaklah menghinakan perempuan kecuali lelaki yang hina. Jadi mohon maaf, ini nanti juga agak bermasalah dengan kasus Komnas HAM ya, kalau kita melakukan kekerasan pada anak. Maka kalaupun melakukan pemukulan, ulama memberikan cara memukulnya ghairu mubarrih, tidak melukai dan tidak membahayakan pada bagian-bagian tertentu yang sekiranya dengan begitu anak bisa unsur serang. Mungkin bisa diganti sekarang ya, misalnya kalau kamu nggak sholat nanti nggak diberi kesempatan main HP lagi loh misalnya. Mungkin itu jauh lebih efektif. Wah, saya nanti nggak boleh main HP oleh apa kan, atau mungkin dikurangi sangunya. Jangan-jangan ini bisa lebih efektif ketimbang memukul itu. Dan yang penting prinsipnya saya kira adalah kesabaran dan terus memberi contoh sambil kita doakan anak itu dalam setiap harinya ya. Seperti itu Pak ya. Oke, kemudian tentang ngajari non muslim yang nanti takut saingan.
Ya ini kasusnya di mana, Mas? Ngajari bahasa Inggris itu. Belajar bahasa Inggris lalu nantinya ya begini Mas ya. Kalau saya sih cara berpikirnya tidak terlalu kemudian sempit ya. Prinsip kita adalah transfer ilmu ya, dan ilmu itu kalau kita bermanfaat, ilmu yang kita ajarkan kepada siapapun, maka kita dapat pahala. Kepada muslim maupun non muslim, sampean ngajari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang bahasa itu kemudian bisa bermanfaat buat dia untuk komunikasi, untuk menyebar nilai-nilai yang terbaik, tetap dapat pahala ya. Jadi ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat kepada siapapun diajarkan tetap dapat pahala, bukan hanya terbatas kepada sesama muslim ya. Jadi tidak ada masalah ya. Ya, apalagi kemudian tentunya kita juga karena ini dunia kompetisi ya, kontestasi, semua sudah terbuka. Ya bagaimana caranya kita bisa menang dalam kompetisi, bukan kemudian mengekat lalu kita tidak melakukan transformasi dan transmisi pengetahuan ya. Karena ilmu itu tentunya adalah untuk kemaslahatan bersama ya. Kalau orang itu dengan ilmu orang lalu jadi baik, tentu kita juga akan mendapatkan manfaat kebaikan itu. Jadi tidak apa-apa ya, karena dalam sejarah kita umat Islam dengan yang non muslim juga dulu juga saling belajar ya. Orang non muslim mengambil ilmunya orang Islam juga pernah belajar dengan non muslim ya di Eropa ya. Dulu era penerjemahan, era Abbasiyah dulu mengambil ilmunya orang Yunani melalui proses transmisi ya pada masa Al-Ma'mun, yang itu ternyata kemudian membawa kejayaan umat Islam selama 7 abad ya, tak tertandingi, belum ada dalam sejarah itu. Maka umat Islam maju itu mohon maaf itu karena saat itu cinta pengetahuan, ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau kita ingin maju ya harus senang pada ilmu pengetahuan. Knowledge is power ya. Kemudian ini saya kira menjual ilmu ya. Jadi kalau berlebihan itu tentu tidak elok lah ya. Tapi bahwa di dalam proses itu mungkin ada semacam penghargaan ya. Nyun sewu, sekolah kok kemudian misalnya gurune padahal dia itu selama waktunya dihabiskan untuk ngajar lalu kok enggak dikasih gaji sama sekali ya enggak ma'ruf ya ta? Tetapi kemudian kalau mengkapitalisasikan, saya kira ini juga keluar dari kepatutan, dari kemakrufan. Jadi tentu akan ada standar kemakrufan yang bisa dipertimbangkan. Makanya sekolah-sekolah yang terlalu menarik biaya berlebihan kadang-kadang ada kritik dari wali muridnya kan. Biasanya kemudian sekolah kan melakukan semacam subsidi silang. Kalau yang kaya bayar uang gedungnya sekian, disuruh pilihan-pilihan sesuai dengan kondisi ekonomi. Saya kira itu kearifan ya. Jadi prinsipnya al-ma'ruf itu ya, kepatutan itu harus dipertimbangkan ya. Tentu kepatutan dalam satu lokalitas daerah tertentu bisa berbeda. Patutnya di kampung sama di kota tentu berbeda. Di daerah kota metropolis juga berbeda dengan misalnya di kota-kota yang biasa. Gitu ya. Terima kasih. Baik, sesi berikutnya masih kita buka. Barangkali Mas Demo 1, mbak-mbaknya mungkin 2, 3, sudah. Monggo Mas yang belakang, teman-teman panitia barangkali mic-nya sudah on. Cek, bisa rezekinya Mas ini. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan, ini bagi yang belum memiliki pasangan ya tentunya. Yang ingin saya tanyakan, menurut pandangan Abi, bagaimana kita yang belum memiliki pasangan untuk mencari pasangan yang bisa mendidik anak dengan baik? Mungkin cukup itu saja. Solusinya seperti apa? Ya, terima kasih. Penanya kelima, silahkan. Ya, terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menanggapi oleh orang-orang yang tidak ingin punya anak karena mungkin mereka khawatir kalau anak itu hanya mungkin jadi beban atau jadi musuh gitu. Dan yang kedua,
bagaimana pendapat Bapak tentang rencana dari Pak Menko PMK tentang tes sebelum pernikahan gitu, tes parenting sebelum pernikahan. Mungkin itu saja, terima kasih. Sebelum pernikahan. Ya, persiapan orang sertifikasi ya, sertifikasi untuk orang tua sebelum pernikahan. Tes apa? Tes sertifikasi orang tua sertifikasi untuk siap sebelum menikah pernikahan. gitu. Terakhir, Mbak. Ini depan ini. Oh, kalau ada yang lain? Yang putri yang lain barangkali? Oh, ya udah, ayo Mbak, enggak apa-apa. Enggak ada kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama, sejak kapan kita mengenalkan nilai-nilai akidah kepada anak? Apakah dari mulai dalam kandungan atau dari mulai sejak kapan? Nah, jika ada batasan umurnya itu, apakah ada level-level umur nih untuk memperkenalkan akidah dalam anak? Itu yang pertama. Yang kedua, lebih utama mana, Pak? Misalkan ada orang tua yang menginginkan anak itu seorang hafiz Quran, atau tidak perlu hafiz tapi dia bisa mengamalkan beberapa ayat dalam Quran. Cukup itu saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, bagaimana cara mencari calon istri ya? Ya. Saya kira kalau pertanyaan itu yang ditanyakan sudah ada jawabannya dari Nabi kan, ya. Tungkahul mar'atu li arba'in kan itu ya. Perempuan itu biasanya dinikahi dengan 4 pertimbangan ya. Pertama misalnya ada pertimbangan di maliha ya, karena hartanya, wali jamaliha karena cantiknya, wali nasabia karena nasabnya, wali diniha karena agamanya. Itu kalau bisa 4 poin kecapek semua, agamanya ya bagus, orangnya cantik, nasabnya bagus, kaya lagi, itu kan ya, tentu bagus kan ya. Cuman masalahnya ya, iku nek dhek gelem, lah nek ra gelem gitu kan ya, masalah kan itu. Nah, tapi yang menarik setelah Nabi di terakhir tadi, fadfar bidzatid taribat yadak. Nah, kamu nggak bisa meraih aspek kekayaannya, nggak bisa meraih dari sisi kecantikannya, nggak bisa meraih dari sisi nasabnya, pilihlah yang agamanya baik. Taribat yadak itu maknanya apa? Makna aslinya kalau kamu tidak memilih aspek agama karena sudah apa? Tadi tiga-tiganya ketemu ya ini, kamu nanti akan celaka ya. Taribat artinya tanganmu berdebu, itu majas dalam bahasa Arab ya. Maksudnya menunjukkan celaka atau tidak beruntung. Oleh sebab itu ya monggo, kalau bisa meraih 4 kriteria ya tadi ya, tentu basis pertama Nabi mengatakan aspek agamanya. Tapi Nabi juga tidak menolak orang mau pilih nasabnya yang baik, tidak dilarang dalam agama. Mau pilih yang cantik juga tidak dilarang, apalagi istri Nabi semuanya juga cantik ya. Ya setidaknya cantik dari sisi apa akhlaknya kan gitu kan. Yang paling cantik itu kalau dalam sejarah, karena satu-satunya istri Nabi yang perawan kan hanya Aisyah kan ya, Aisyah itu. Tapi Aisyah itu dalam salah satu literatur yang saya baca konon tidak mengalami menstruasi ya, sehingga nggak punya anak. Dari Aisyah kan nggak punya anak ya. Lebih baik ya. Jadi mau cari yang cantik itu juga boleh, yang nasabnya bagus, yang kaya juga boleh ya. Syukur anak kaya, anak tunggal lagi gitu kan ya. Jadi nanti kekayaannya bisa untuk membackup dakwah, niatnya gitu kan ya, untuk membackup dakwah Anda ya, supaya seperti Rasulullah kan juga dapat janda kaya kan ya. Di samping Rasulullah itu sendiri juga kaya. Pada waktu umur 25 tahun menurut catatan sejarah, ketika melamar Khadijah itu ternyata apa? Dilamar dengan 20 ekor unta. Kalau satu unta itu harganya 25 juta kali 20 berapa, Pak?
400 juta, hampir setengah miliar. Iya, hampir setengah miliar maharnya ya. Ada enggak kira-kira bapak-bapak yang ngasih mahar ke istrinya 4 ya. Jadi artinya praktek Nabi dari sisi mahar juga sangat lumayan, wow ya. Dan itu artinya Nabi usia muda sudah sukses ya secara ekonomi. Oke, itu Mas ya caranya begitu. Nah, ada beberapa teknis saya kira ya, yang bisa dilakukan. Misalnya pengin anak iku kita ben seneng ilmu ya ndelok lihat keluarganya, misalnya orang berpendidikan biasanya akan menurun ke anaknya karena lingkungan akan mempengaruhi. Oh, keluarganya religius ya, insya Allah anaknya juga akan ada dimensi religiusitas. Nah, tentu idealitas orang beda-beda ya. Monggo yang penting agama dalam arti akhlak itu harus diutamakan karena ini inti saya kira ya. Character is everything. When character lost, everything is lost ya. Itu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan orang yang tidak punya ingin anak? Tidak ingin punya anak. Ya, secara umum sebagaimana disebut di surat Ali Imran tadi, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Itu dalam teori Maqasidi namanya hifdzun nasl, menjaga keturunan. Pasti secara umum naluri orang itu ingin punya anak. Oleh sebab itu bagi saya kalau kemudian dia sengaja tidak punya ingin anak, menurut saya kok keluar dari keumuman, dari yang kewajaran itu. Oleh sebab itu ini kalau dibaca pakai teori maqasidus syariah bisa tidak nyambung. Karena maqasidus syariah itu 5 yang utama ya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, dan menjaga nasl. Nasl itu keturunan. Itu sebabnya agama memerintahkan menikah. Dengan menikah itu diharapkan nanti punya anak. Bahwa mungkin di saat orang menikah itu ada yang langsung dikasih anak ya. Begitu nikah ya, sebulan langsung hamil misalnya ya. Ada yang 3 tahun, ada yang nunggu sampai 10 tahun, bahkan ada yang sampai 17 tahun. Saya punya kawan 17 tahun baru dikasih anak. Dia mengamalkan doanya Nabi Zakaria. Nanti dilihat di Quran, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Itu salah satu doa yang dibaca kalau kita pengen punya anak, termasuk mohon maaf laki-laki yang lama menjomblo doanya itu juga. Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian itu. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Segera temukan jodohnya ya. Karena engkau adalah sebaik-baik pewaris yang mewariskan itu ya. Jadi ini doa dulu konteksnya Nabi Zakaria adalah mohon supaya dikarunia anak karena lama. Tidak dikarunia sampai istrinya itu kan tua. Waktu dikasih wahyu oleh Allah bahwa nanti istrimu akan segera hamil, itu Nabi Zakaria seolah nggak percaya kan ya. Tapi lalu Allah katakan Allah itu maha kuasa dan akhirnya hamil itu. Jadi bertentangan, setidaknya tidak sejalan dengan maqasidus syariah kalau menolak. Tetapi kalau menolaknya mungkin ada pertimbangan aspek, mohon maaf, aspek kesehatan ya. Waduh, istri saya sudah sakit-sakitan, tampaknya saya enggak mungkin lagi punya anak ya. Tapi hati kecilnya tidak menolak kan gitu. Pak, gimana kalau cari istri lagi ya misalnya. Nah, wah itu saya tanya kepada teman-teman putri, kira-kira menyakitkan enggak? Istrinya sakit lalu dia kawin lagi, tambah menyakitkan enggak? Halo. Ya. Ya kalau itu atas kesadaran istri pertamanya mungkin bisa dimengerti ya. Tapi kalau kemudian itu seolah memaksakan, saya kira ya dimensi moralitas kok kurang kena ya. Ya. Kalau kembali kepada tradisinya Nabi Ibrahim, dulu Nabi Ibrahim lama nggak punya anak kan, itu akhirnya Sarah yang mencarikan istri kedua ya. Siti Hajar kan, itu yang mencarikan. Setelah punya anak Ismail, ternyata alhamdulillah Sarah kemudian juga dikasih anak ya. Oke, kemudian tes sertifikasi ya. Ini kalau niatnya untuk memotivasi, ini sertifikasi apa ya?
tapi belum nikah mungkin. Apa yang disertifikasikan apa? Pengetahuan atau tes tentang apakah kena virus corona apa tidak gitu kan ya misalnya. Atau apa Mas yang dimaksud? Oke ya. Ya bisa saja positif tapi bisa saja juga menjadi penghambat ya. Kan kasihan kalau misalnya mohon maaf ya dia sudah segera kebelet pengen menikah, lalu sih nunggu acara sertifikasi sih acaranya 3 bulan lagi. Kan kasihan juga kalau terjadi perzinahan, siapa yang bertanggung jawab? Misalnya ya nekat sudah apa itu kesuwen gitu kan ya. Ada yang kemudian nekat gara-gara tadi belum diizinkan nikah karena belum punya sertifikasi. Kalau himat saya lebih baik anjuran saja, dianjurkan untuk mengikuti misalnya semacam kursus pranikah supaya lebih siap secara mental ya, kemudian lebih punya wawasan ya. Tapi kemudian kalau ini menjadi sebuah kewajiban kok tampaknya bisa dalam kasus tertentu justru memberatkan dan mungkin tidak maslahat ya. Bisa tidak dianggap melanggar? Dulu di Mesir ya, saya pernah ke Mesir tahun 2008. Ada, karena di Mesir itu banyak orang tidak bisa baca tulis, ternyata ummi, nggak bisa baca tulis. Lalu Menteri Pendidikannya itu mengusulkan tidak boleh menikah ya kalau belum bisa baca tulis. Jadi ada sertifikasi baca. Ternyata itu juga mendapat penolakan dari orang Mesir. Kasihan kalau misalnya ternyata mohon maaf otaknya agak kecil, dia dari motor nulis orang pinter-pinter gitu kan ya, lalu nggak bisa menikah gimana itu kan ya, kan kasihan itu ya. Akhirnya hanya sebagai himbauan suruh belajar menulis memotivasi. Jadi kalau boleh saya sarankan mungkin hanya sebagai himbauan sunnah muakkadah begitulah kira-kira, tapi jangan sampai wajib. Dianjurkan untuk mengikuti sertifikasi sebelum pranikah sebagai bekal pernikahan. Sekira itu. Yang kedua, berikutnya pertanyaannya bagaimana sejauh mana mengenalkan akidah ya. Jadi begini, kita itu ngomong akidah juga harus biqadri uqulihim, sesuai seukur dengan akal anak. Jadi kalau misalnya Anda ditanya, umi Tuhan itu di mana? Sampean boleh bilang Tuhan di langit, di atas. Tapi hakikatnya Tuhan kan tidak menempat. Ya, kalau Tuhan menempat berarti sama dengan makhluknya. Tapi ketika masih kecil tanya sebagai simbol kemuliaan Allah, Tuhan ada di atas, di sama boleh. Tapi nanti sambil beriringan waktu anak akan sama. Saya waktu kecil tuh membayangkan dulu ketika guru agama menerangkan Tuhan itu qiyamu binafsihi ya. Berdiri sendiri itu dulu waktu saya kecil saya masih ingat, saya membayangkan Tuhan itu karena muncul dengan sendirinya. Saya waktu itu imajinasi saya seperti kacang yang tumbuh itu ya, tumbuh sendiri waktu kecil. Tapi kemudian seiring perjalanan waktu kita belajar ya tentu Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti itu, sehingga berproses saya kira sesuai dengan akalnya. Gak apa-apa dijawab Tuhan ada di langit ya misalnya. Nanti seiring dengan perjalanan waktu dia tentu akan bisa memahami pemikiran-pemikiran yang lebih filosofis tentang hakikat Allah. Yang jelas yang namanya Allah itu hakikatnya tidak bisa la yutakhayyal, tidak bisa dibayangkan. Setiap bayangan Anda tentang Allah maka itu bukan Allah. Paham? Karena apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyamai Allah. Maka kalau Anda membayangkan Tuhan seperti ini dan seperti itu, sesungguhnya itu bukan Tuhan. Di Quran jelas ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah. Bayangan Anda tentang Tuhan itu jelas bukan Tuhan, maka Tuhan tidak perlu dibayangkan tentang zatiahnya, tapi pikirkanlah makhluknya, ciptaannya, jangan memikirkan tentang yang menciptakan. Fa innakum la tudrikun, akalmu nggak akan nyampai dan begitu. Kemudian orang tua yang ingin hafid, mohon maaf ya, mungkin menjadi hafid itu secara umum kita akan mengatakan baik ya, tetapi nanti ada anak-anak yang tidak berpotensi untuk jadi hafid, jangan dipaksa, kasihan ya. Jadi jangan menggunakan baju orang tua yang dipakai buat anak.
Anak saya 4, ya, laki semua ini yang hidup. Ya. Yang anak pertama enggak bisa menghafal Quran. Dia bilang, "Bi, saya itu susah menghafal Quran. Juz amma saja, ya Quran kan 30 juz, yang juz 30 saja saya sering lompat-lompat bacanya," gitu. Dia bilang, "Ya sudah, kamu enggak usah ngapalin." Anak yang kedua alhamdulillah hafid 30 juz ya, dan dulu saya pondokkan di Kudus ya, di tempat Kiai Arwani itu. Alhamdulillah selesai 30 juz dan lancar, berani disimak ya. Tapi rupanya dia punya bakat memang. Jadi punya quwwatul zakirah, kekuatan ingatan yang cukup kuat, cepat menghafal itu. Jadi 3 tahun dia menghafal ya selama di Pondok Yambung itu. Kemudian yang adiknya ini dia kayaknya juga pengen, tapi tidak sekuat kakaknya. Saya bilang, "Nak, kamu tidak harus selesai 3 tahun, nanti bisa 6 tahun selesai punya atau semampu kamu." Jadi memaksa anak untuk hafid kalau di luar kemampuannya itu juga tidak Qur'ani. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Kalau kemudian disuruh pilih lebih baik mana, hafid sama mengamalkan, tentu pilihan yang ideal ya hafid dan mengamalkan. Tapi kalau tidak bisa hafid ya minimal menghafalkan akhlaknya Quran ya, sehingga insya Allah Quran itu secara substansial bisa dibumikan lewat perilaku dan akhlak. Saya kira itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.